Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya akan menyampaikan artikel yang sudah accepted, tinggal menunggu publish. Yang ketiga, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu ada yang di conference, ada yang di jurnal. Yang ini yang jurnal, yaitu nama jurnalnya ini. Nomor ya. Nah ini, Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan. Saya lanjut milik saya lagi. Nah, ini artikelnya yaitu segmentasi. Di sini saya menganalisis arsitektur ya. Jadi sebelumnya itu penelitian terkait segmentasi brand MRI, brand menggunakan citra MRI itu sudah banyak. Nah, ada yang ini, terus saya yang bahasa Inggris saja yang bagus itu karena ini, terus ini, terus ini, terus mana lagi ya? Nah ini, tapi datanya bukan data brand ini yang MRI, bukan MRI apa sih? Pokoknya datanya nanti saya ambil dari Kaggle kayak ini loh datanya. Ini datanya saya download dari Kaggle. Nah ini, cari aja Kaggle gitu. Data MRI, otak. Nah, terus nanti itu masih dalam satu kayak gini. Nah kayak gini loh. Nah, jadi yang putih itu berarti yang kena tumor. Jadi ini saya ambil, oh ini pasangannya. Ini. Jadi ini adalah ground truth-nya, ini inputannya. Jadi nanti di code-nya itu nanti ada folder asli sama mask. Asli itu yang tadi ini kayak gini. Yang mask itu yang hitam putih yang ground truth. Nah, saya juga pernah penelitian terkait ini, disertasi saya, yaitu ini. Maaf. Nah, nah ini mobil V2 ensemble segmentation mandibular. Ya juga gitu, nanti ada gambar yang mau disegmentasi sama ground truth-nya. Udah, saya lanjut. Kemudian intinya tadi saya kan nyampaikan bahwa terkait brand MR itu sudah banyak. Nah, apa yang saya kerjakan? Akhirnya saya hanya memodifikasi berapakah neuron yang ada di sini. Saya modif di situ. Jumlah neuronnya. Nah, aslinya kan jumlah neuronnya, maaf, yang asli itu ini. Nah, ini asli unit itu ini. Jumlah neuronnya 64, 64. Nah, terus saya modif. Nah, saya ganti 32, 32. Kayak gini. Sama yang satunya kayak gini, 16, 32. Hasilnya bagaimana? Nah, kayak gini ya data aslinya. Dari parameternya berubah. Skenario saya kan ini ya jumlah neuron di setiap layer-layer konvolusinya. Nah, ini yang asli, yang unit asli, yang skenario saya ini. Nah, di sini itu lebih banyak 7 juta parameternya, 7 juta berapa ini. Yang berikutnya lebih sedikit 1.900.000. Semakin banyak parameter kan semakin lama prosesnya. Itu logikanya. Apalagi kalau gambarnya ukurannya besar. Kalau gambar yang saya pakai ini ukurannya 256 kali 256. Ini ya. Saya menggunakan bahasa Python. Jadi pasti menggunakan library TensorFlow atau Keras. Kemudian penelitian terkait brand itu ini yang saya sampaikan tadi. Terus ini juga pakai brand. Nah, ada yang kayak gini. Nah, bervariasi ya. Nah, yang saya lakukan itu lebih tepatnya saya nggak ada diagramnya. Intinya yang saya lakukan ya data kayak inputan ini terus hasilnya putih hitam kayak gini. Putih itu yang ada tumornya. Nah, hasil evaluasinya saya menggunakan DICE. Kenapa? Karena di penelitian sebelumnya ini nomor 7 ini juga menggunakan DICE. Nomor 7 itu penelitian ini.
Ntar coba saya cari artikelnya di saya. Segmentasi. Nah ini. Jadi cara melakukan evaluasi segmentasi itu bisa menggunakan DES. Kalau dulu itu saya pernah juga menggunakan jakat similarity. Kan ada yang menggunakan akurasi, ada yang, tapi yang lebih banyak itu yang sering adalah DES. Terus jakat similarity juga ada. Dan lagi itu apa ya? Ini DES. Nah, jadi itu sumber yang saya pakai. Terus hasil evaluasinya ternyata kalau menggunakan skenario asli, kalau menggunakan Junet asli itu hasilnya nggak ada yang bisa menunjukkan data ini, data hasil segmentasinya nol semua, hitam semua. Nah kalau menggunakan skenario ini itu ada yang overlapping. Nah ini kelebihan kayak gini ya, nah, kecil-kecil. Nah terus akhirnya yang bagus tuh malah dengan skenario nomor 2. Skenario nomor 2 itu parameternya lebih sedikit. Nah, skenario nomor 2 itu parameternya, nah ini hanya 1.900.000. Sebenarnya selisihnya nggak banyak ya antara skenario 1 dengan skenario 2. Yaitu hanya sedikit nilai desnya. Nah ini. Tapi kebanyakan itu memang lebih bagus skenario 2 hasil-hasilnya ini. Nah, dari sini kan lebih bagus. Nah, bagus. Jadi intinya hasil evaluasi saya bahwa ini ya, kalau asli segmentasi menggunakan Junet ini, Junet itu very poor, sangat jelek. Sedangkan kalau menggunakan skenario nomor 1, 1, ini overlap. Kadang kebanyakan, kadang ini enggak cocok. Nah, yang ini yang bagus. Saya nggak menyebutkan nilai desnya di sini, desnya karena desnya ya menurut saya masih rendah juga, 0,8. Kalau dibulatkan kan 0,8. Nah, kalau lengkap ya 0,768. Ya. Kok nggak seberapa bagus gitu loh dibandingkan saya pernah melakukan segmentasi yang lain. Gitu. Jadi data ini saya ambil dari Kaggle, nanti di set aja. Judulnya apa ya dulu lupa, pokoknya ini Kaggle 3M. Terus nanti ini boleh diambil semua, boleh. Saya hanya menggunakan datanya itu ini 115 untuk training, testing, development. Saya nggak menggunakan augmentasi, enggak. Jadi ini saya hanya ambil 100. Ini kan aslinya totalnya itu, bentar saya refresh. Totalnya kan ini 112. Ya, saya ambil satu-satu setiap gambar, terus saya tambahkan gitu aja. Makanya saya ngomong 112 ini. Saya tambahkan lagi. Nah, ambil satu-satu di sini. Ya tergantung ya yang mana yang saya ambil. Dan saya ambil yang ini pasangannya ya. Jadi ini sepasang. Jadi ini dengan ini dengan ini gitu. Ini groundwoodnya. Jadi sudah ada groundwoodnya. Mas itu groundwood. Itu saya ambil. Nah, kan tidak semua warnanya sama kan. Nah, kayak gini kan loh, beda. Jadi saya nggak asal ngambil. Nah, gini. Ini datanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Saya ulang lagi, saya tidak sok pintar, tidak mau menggurui, enggak. Maksudnya saya ingin berbagi agar bermanfaat. Ya, ditunggu sampai publisnya. Intinya saya bersyukur, terima kasih kepada seluruh tim jurnal yang mau mereview dan mempublikasikan penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.